Hakim tentu mempertimbangkan hal lain, seperti diantaranya adalah kemana handphone Joshua, kemana laptop Joshua, kemana barang-barang milik Joshua, bagaimana bisa rekening Joshua dapat dibobol, dan sebagainya. Karena sampai detik ini, barang-barang pribadi milik Brigadir Joshua almarhum belum ditemukan dan belum diketahui siapa yang menyimpan. Kira-kira siapa yang menyimpan handphone Joshua? Ada 3 handphone. Laptop Joshua juga tidak diketahui kemana rimbanya. Bahkan buku rekening, ATM, dompet, dan sebagainya, kemana rimbanya. Itu akan menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masih bersama saya Sang Idealis Official. Kita akan mengulas terkait dengan menakar putusan hakim dalam kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Joshua Huta Barat. Bagaimana hakim mengambil keputusan dengan prinsip kebebasan seorang hakim? Kita akan membandingkan dengan kasus-kasus yang lain di Indonesia. Kejadian tewasnya Brigadir Joshua di rumah dinas Kepala Divisi Propam Mabes Polri di Jalan Duren 3, Jakarta Selatan mengundang begitu banyak reaksi daripada masyarakat. Bukan persoalan berapa banyak nyawa yang melayang, tetapi tewasnya Brigadir Joshua penuh dengan intrik, rekayasa, dan skenario. Dalam perjalanan sidang, kita semua sudah menyaksikan begitu panjang perjalanan persidangan kasus ini. Kasus ini adalah pembunuhan berencana, sebagaimana disangkakan dalam pasal 340 KUHP, yaitu barang siapa menghilangkan nyawa seseorang yang direncanakan terlebih dahulu dengan ancaman hukuman mati seumur hidup dan 20 tahun penjara. Lantas, bagaimana dengan tuntutan jaksa? Jaksa menuntut Ferdi Sambo dengan hukuman seumur hidup. Sementara istrinya, Putri Chandrawati, jaksa menuntut hukuman 8 tahun penjara. Kemudian Bribka Riki Rizal juga dituntut dengan 8 tahun penjara. Kembar juga dengan Kuat Ma'ruf juga dituntut dengan hukuman 8 tahun penjara. Berbeda dengan sang eksekutor, yaitu Barada Eliezer, jaksa menuntut dengan 12 tahun penjara. Bagaimana kira-kira putusan dari hakim terkait dengan tuntutan jaksa? Hakim dalam mengambil keputusan di proses persidangan saat menjatuhkan vonis, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, asas kepastian hukum,
dan asas kemanfaatan agar putusan dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Tidak mudah memang mengikuti alur daripada sidang kali ini yang terkesan begitu panjang, berbelit, berliku, dan penuh rahasia. Masih ada yang ditutupi oleh para tersangka. Masih ada yang dirahasiakan oleh para tersangka. Dalam kebebasan hakim mengambil keputusan, tentu saja berprinsip pada menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan hakim didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh konstitusi di Indonesia. Kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, kalau saat ini kita melihatnya sebagai seorang terdakwa di dalam persidangan itu, kita harus flashback ke belakang. Bagaimana ketika Ferdy Sambo masih berkuasa, masih menjabat, masih menduduki jabatan sebagai Kepala Divisi Propam Mabes Polri. Ini tentu saja jabatan yang tidak main-main. Semua polisi akan merasa takut bila menyebut nama Propam, apalagi menyebut Kepala Divisi Propam. Kejadian tewasnya Brigadir J pada tanggal 8 Juli 2022 begitu melibatkan banyak polisi dari berbagai kesatuan, berbagai instansi, dan berbagai satuan kerja. Ada dari Propam sendiri, ada dari Ditreskrim Polda Metro Jaya, ada juga dari Bareskrim Mabes Polri. Bahkan ada keterlibatan dari Polres Jakarta Selatan saat penanganan TKP. Memang tidak mudah. Namun dalam proses persidangan begitu nampak dengan kata maaf, maka sepertinya hilang bagaimana polemik-polemik yang terjadi ketika kasus tersebut baru saja terjadi. Ada rekayasa, ada sutradara, ada skenario, didukung dengan kekuatan, kekuasaan, jabatan yang mentereng. Bisa perintah dengan tunjuk, bisa perintah dengan ucapan, bisa perintah dengan kode, bisa perintah dengan menggunakan janji atau hadiah. Kasus tersebut mengundang begitu banyak polemik dan reaksi di masyarakat. Bukan hanya itu, bahkan Presiden juga bereaksi. DPR juga bereaksi. Menko Polhukam juga bereaksi. Kapolri juga bereaksi. Pengacara Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak, berjuang begitu keras untuk mendapatkan keadilan. Mari kita flashback ke belakang. Bagaimana Brigadir Joshua
dibiarkan berada di TKP selama beberapa jam. Kemudian datangnya ambulan yang dirahasiakan, yang tidak membunyikan sirene. Kemudian bagaimana proses autopsi? Lalu bagaimana juga proses pengantaran jenazah? Lalu ada yang lebih menarik saat penyerahan jenazah Brigadir Joshua di kampung halamannya. Perjuangan Kamarudin Simanjuntak patut diacungi jempol karena statementnya sehingga menguak kasus ini menjadi terbuka walaupun waktunya agak terlambat. Kematian Brigadir Joshua kemudian dimakamkan secara biasa saja. Padahal Brigadir Joshua adalah seorang anggota polisi yang tewas, konon katanya baku tembak. Namun ternyata ditembak. Setelah permintaan otopsi ulang dikabulkan, Brigadir Joshua akhirnya dimakamkan dengan cara dinas dan memperoleh hak-hak kedinasan dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kini sidang telah usai dengan tuntutan masing-masing seumur hidup untuk Ferdi Sambo, 8 tahun untuk Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, dan 12 tahun untuk Barada Eliezer. Berkembang di berbagai isu di media nasional bahwa ada upaya untuk agar keputusan hakim kepada Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati diputus lebih ringan dari tuntutan. Hal ini diungkapkan oleh Mahfud MD dalam beberapa kesempatan. Ada upaya-upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk meringankan vonis daripada Ferdi Sambo. Barada Eliezer dituntut 12 tahun penjara, sementara Barada Eliezer adalah sebagai JC, Justice Collaborator. Hal ini dibenarkan oleh LPSK yang telah memutuskan bahwa Baradae sebagai Justice Collaborator. Lalu, bagaimana kira-kira hakim akan memutuskan? Flashback ke belakang, kasus ini begitu sangat kontroversial. Ada Komnas HAM yang juga melakukan penyelidikan, juga melakukan jumpa pers, dan juga memberikan statement. Namun, perkembangan sidang hasil daripada penyelidikan Komnas HAM tidak pernah dibahas. Jangankan dibahas, dipertimbangkan pun tidak untuk dilakukan pembahasan.
Seperti kita ketahui bersama bahwa sebelum perkara pembunuhan ini terungkap, ada komisioner Komnas HAM yang bertemu dengan Ferdy Sambo di kantornya. Kemudian ada juga dari pihak LPSK bertemu juga di kantornya. Bahkan sudah ada upaya untuk mengajukan Putri Chandrawati sebagai justice kolaborator. Namun semuanya tidak diterima baik oleh tim dari LPSK maupun dari ketua LPSK itu sendiri. Upaya-upaya sedemikian masif, Ferdy Sambo menyampaikan kepada pimpinan Polri, dalam hal ini Kapolri, bahwa kejadian tewasnya Brigadir J adalah baku tembak. Demikian pengaruh dari Ferdy Sambo sehingga begitu banyak polisi yang terlibat. Bahkan sudah ada beberapa polisi yang dilakukan PTDH alias pemberhentian dengan tidak hormat. Termasuk diantaranya adalah Irjen Ferdy Sambo, Kepala Divisi Propam Mabes Polri. Kemudian ada Brigjen Hendra Kurniawan. Kemudian ada Nur Patria dan beberapa personil lainnya. Semuanya dari Akpol, Akademi Kepolisian, adik-adik asuh daripada Ferdy Sambo. Kini menjadi korban dan mereka sudah diputuskan untuk dipecat. Bahkan dari satuan lain, yaitu dari Polda Metro Jaya, wakil kepala atau wadir wakil direktur kriminal umum pun dilakukan PTDH. Bagaimana dengan Polres Jakarta Selatan? Mulai dari Kapolresnya, Kasatreskrimnya, Kanitnya pun juga menjadi korban dalam perkara kasus ini. Ini sebagai pertimbangan hakim yang seharusnya sebelum mengambil keputusan. Apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo di luar daripada persidangan menimbulkan efek domino yang begitu luas. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri langsung menurun. Banyak anggota polisi yang terlibat dan akhirnya karirnya menjadi membeku alias tidak lagi berkembang. Imbasnya lain adalah keluarga-keluarga daripada anggota polisi tersebut menjadi malu, menjadi rendah diri, menjadi di dalam masyarakat sebagai orang yang tidak layak untuk dikasihani. Seperti yang terjadi pada rumah Bribka Riki Rizal. Dalam tayangan televisi
rumahnya ada, namun penghuninya tidak lagi berada di tempat. Hal ini dikarenakan karena rasa malu keterlibatannya anggota polisi dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Hakim sudah melihat, mengamati, dan menganalisa proses persidangan. Fakta-fakta persidangan belum terkuak begitu masif, belum terkuak begitu nyata. Masih ada yang hilang di dalam proses persidangan. Fakta-fakta persidangan banyak yang kabur. Namun karena inilah sistem hukum, maka persidangan akhirnya pada proses penuntutan. Kaburnya peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta peristiwa yang harusnya terkuak dalam persidangan, namun fakta itu justru tidak muncul. Potongan-potongan CCTV sengaja disajikan tidak pada objek-objek yang krusial, tidak pada objek-objek yang menentukan ketika Brigadir Joshua meregang nyawa. Hanya pada posisi kulit-kulitnya saja CCTV yang dihadirkan dalam proses persidangan. Brigadir Joshua adalah seorang ajudan yang merangkap sebagai kepala rumah tangga dari keluarga Irjen Verdi Sambo. Banyak isu liar yang beredar di masyarakat. Adanya hubungan Putri Chandrawati dengan Brigadir Joshua. Hal ini dikuatkan pada tuntutan jaksa ketika membacakan tuntutan kepada Putri Chandrawati, yaitu tidak ada kejadian pelecehan atau kekerasan seksual, yang ada hanyalah perselingkuhan. Demikian jaksa mengatakan dengan penuh keyakinan, sehingga menimbulkan pertanyaan. Tentu saja kita tidak dapat keterangan dari Brigadir Joshua karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Namun sebenarnya kejujuran Putri Chandrawati akan menjadi pertimbangan hakim. 340 KUHP benar-benar menjerat mereka. Kemudian ketidakjujuran, ketidakketerbukaan, saling menutupi, saling membungkus rahasia akan menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan memvonis Verdi Sambo, memvonis Putri Chandrawati, memvonis Ricky Rizal, memvonis Kuat Ma'ruf, dan menjatuhkan hukuman kepada Barada Eliezer. Apakah putusan hakim akan sesuai dengan tuntutan jaksa?
Tentu saja putusan hakim adalah putusan yang final dan independen. Tidak ada seorang pun yang mampu mempengaruhi keputusan hakim. Keputusan hakim adalah berdasarkan fakta-fakta persidangan dan hati nurani hakim itu sendiri. Saya memprediksi untuk Ferdy Sambo hukuman seumur hidup layak diterima. Putri Chandrawati akan menerima keputusan dari hakim antara 6 sampai 7 tahun penjara. Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf kemungkinan besar akan mendekam di penjara selama 5 tahun. Lalu bagaimana dengan Barada Eliezer? Barada Eliezer dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Namun jangan lupa, Barada Eliezer adalah justice kolaborator. Justice kolaborator artinya tersangka yang bukan tersangka utama mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap kebenaran kasus ini dengan sebenar-benarnya. Maka saya memprediksi putusan Eliezer 8 tahun penjara. Berdasarkan analisa tadi, hakim akan mengambil keputusan untuk keadilan, untuk kepastian hukum, dan untuk kemanfaatan. Bagaimana fakta bahwa vonis hakim nanti dijatuhkan? Kita akan ikuti terus perkembangan demi perkembangan kasus ini untuk melihat bagaimana keadilan di Indonesia dapat ditegakkan dengan setegak-tegaknya. Hakim tentu mempertimbangkan hal lain, seperti diantaranya adalah kemana handphone Joshua, kemana laptop Joshua, kemana barang-barang milik Joshua, bagaimana bisa rekening Joshua dapat dibobol, dan sebagainya. Karena sampai detik ini, barang-barang pribadi milik Brigadir Joshua almarhum belum ditemukan dan belum diketahui siapa yang menyimpan. Kira-kira siapa yang menyimpan handphone Joshua? Ada 3 handphone. Laptop Joshua juga tidak diketahui kemana rimbanya. Bahkan buku rekening, ATM, dompet, dan sebagainya, kemana rimbanya. Itu akan menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Nah, bagaimana kira-kira menurut sahabat semua? Apakah sahabat setuju dengan analisa saya? Tidak setuju juga tidak ada masalah sahabat, karena ini hanyalah prediksi bagaimana menakar keputusan hakim dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua. Demikian sahabatku, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.